Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang Halo Alkana. Mulai dari tata nama, baik tata nama secara trivial maupun secara UPEC-nya. Kemudian yang kedua, nanti kita akan membahas juga sedikit beberapa sifat untuk senyawa Halo Alkana. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan Halo Alkana. Halo Alkana merupakan salah satu turunan dari senyawa alkana, ya, di mana salah satu atom hidrogennya atau lebih digantikan oleh atom halogen, ya. Jadi kalau kita tulisin dulu, halo alkana merupakan salah satu turunan dari alkana, salah satu turunan alkana di mana salah satu atom hidrogen atom H ya, atau lebih diganti dengan atom halogen. Oke, halogen. Nah, apa saja unsur halogen? Unsur-unsur halogen adalah F, Cl, Br, I. Nah, jadi nanti salah satu atom hidrogennya bisa lebih dari satu, ya, digantikan oleh atom halogen. Ya, oke. Nah, halo alkana di sini punya rumus umum, bukan rumus umum sih. Biasanya kita ganti menjadi X. Jadi Rx, ya. Rx ya. Nah, ya, jadi biasa kita rumuskan seperti ini. R di sini dia melambangkan sebagai alkana atau sebagai rantai induknya. Oke, ini kelompok senyawa alkana yang sebagai rantai induk atau rantai utama. Sedangkan X merupakan halogen. Oke, perlu diingat juga ya. Dan alkana di sini dia sebagai rantai induk ya. Oke, jadi kita harus ingat nanti dia berperan sebagai rantai induknya atau rantai utama ya. Oke. Sedangkan untuk halogen atau yang kita lambangkan sebagai X di sini merupakan cabang. Oke ya, jadi X ini sebagai halogen atau nanti sebagai cabang. Oke ya, jadi X-nya nanti sebagai cabangnya. Oke, inilah arti dari halo alkana. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang aturan tata nama, baik secara trivial maupun secara UPEC-nya. Ya, yuk langsung aja kita masuk ke tata nama dari senyawa halo alkana. Aturan penamaan yang pertama, kita lihat untuk aturan penamaan secara UPEC. Untuk secara UPEC, aturan yang pertama, tentukan terlebih dahulu yang bertindak sebagai rantai induknya atau rantai utama. Oke ya. Rantai induk atau rantai utama adalah rantai karbon yang terpanjang atau senyawa alkananya ya. Rantai karbon terpanjang. Oke ya. Terpanjang atau yang jadi rantai induknya di sini adalah senyawa alkananya ya. Oke, ini aturan yang pertama. Aturan yang kedua, untuk penamaan alkil dari atau cabang ya, cabang dari halo alkananya.
Untuk cabang, khusus untuk cabang halogennya, kita beri nama fluoro ya. Jadi satu-satu. Untuk F diberi nama fluoro, Cl kloro, Br bromo, dan I iodo. Oke, itu untuk aturan cabangnya. Aturan yang ketiga, aturan penomoran. Nah, aturan penomoran di sini kita mulai dari halogen yang memiliki reaktivitas yang lebih tinggi. Ya, jadi yang kita utamakan yang memiliki reaktivitas tertinggi. Penomoran dimulai dari halogen yang memiliki reaktivitas tertinggi. Oke, ini untuk aturan penomorannya. Nah, yang memiliki reaktivitas tertinggi itu kita mulai dari unsur fluor. Jadi yang paling reaktif adalah fluorin, kemudian diikuti oleh klorin, bromin, dan yang terakhir adalah iodin. Oke, itu untuk aturan penomorannya. Berilah nama dari senyawa haloalkana berikut. Nah, oke, sekarang kita pilih terlebih dahulu rantai induk, rantai karbon terpanjang. Karena dia lurus, sudah jelas pasti yang lurus ini ya. Nah, penomorannya kita usahakan alkil atau cabang selalu mendapat nomor terkecil. Jadi penomoran karena dia alkil halogennya cuma 1, jadi cuma dari sini penomorannya 1, 2, 3, 4. Oke, rantai induknya jumlahnya ada 4, sehingga dinamakan dengan butana. Karena ada cabang Cl, jadi kita beri nama cabangnya kloro, sehingga nama secara keseluruhannya adalah 1 klorobutana. 1 klorobutana. Contoh yang kedua, berilah nama dari senyawa haloalkana berikut. Oke, di contoh yang kedua di sini cabangnya ada 3, ya, lebih dari 1. Jadi pada saat penomoran kita utamakan yang mempunyai reaktivitas tertinggi, ya. Nah, di sini kan ada 3 unsur nih, ada Cl, Br, dan I. Yang paling reaktif adalah F, tapi nggak ada unsur F ya. Kemudian Cl. Nah, artinya yang akan kita dahulukan adalah Cl. Jadi penomorannya kita ambil dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selesai penomorannya. Sekarang kita beri nama sesuai alkilnya. Alkilnya ada di nomor 2. 2 di situ adalah kloro, ya. Tapi selalu yang harus kita utamakan penomoran itu penamaan berdasarkan abjad, ya. Abjadnya di sini ada bromo, kloro, dan iodo. Berarti kita dahulukan adalah bromo, ya. Jadi namanya adalah 4 bromo, kemudian kloro dan iodo. Siapa yang terlebih dahulu? Kloro atau iodo? Lebih dulu I ya, jadi dinamakan dengan iodo. 3 iodo, kemudian 2 kloro. Nah, untuk rantai induknya namanya 5 itu pentana, ya. Sehingga nama secara keseluruhannya adalah 4 bromo, 3 iodo, 2 kloro, pentana. Oke, sekarang yang kedua kita lihat aturan penamaan secara trivial. Untuk aturan secara trivial, penamaannya adalah alkil halida.
Jadi kita kita lihat dari Rx rumus umumnya di awal tadi ya. Rx, nah yang bertindak sebagai alkil nanti R di sini posisinya sebagai alkil, sedangkan X untuk tata nama halidanya. Halida. Oke, ya. Oke, untuk keterangan halidanya adalah untuk unsur golongan halogen, tapi penamaannya bukan fluoroklorobromoiodo lagi ya, tapi sebagai halida. Nah, F ini sebagai fluorida. Fluorida. Sedangkan Br bromida. Kemudian Cl klorida dan I iodida. Oke ya. Ini untuk unsur F, Br, Cl dan I. Nanti ini sebagai halidanya. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, contoh yang pertama, berilah nama senyawa berikut berdasarkan tata nama secara trivial. Penamaan secara trivial, kita sebutkan namanya sebagai alkil halida. CH3, CH2, nama alkilnya adalah etil. Oke. Etil, Cl di sini sebagai halidanya, jadi klorida. Sehingga nama senyawa ini adalah etil klorida. Oke, paham ya? Contoh yang kedua, di sini ada alkil, alkilnya CH3, CH, CH3. Nah, ini membentuk suatu sudut dinamakan dengan isopropil. Isopropil, ya. Oke. Halidanya di sini adalah Br, sehingga nama dari senyawa ini adalah isopropil bromida. Oke, bisa difahami ya untuk penamaan secara trivial. Oke, sekarang kita masuk ke sifat-sifat dari senyawa haloalkana. Oke, sifat yang pertama, haloalkana di sini dia bersifat nonpolar, sehingga haloalkana cenderung larut dalam pelarut organik. Haloalkana cenderung larut dalam pelarut organik. Dalam pelarut organik. Oke. Dan sukar larut dalam pelarut polar. Nah, inilah sifat pertama dari senyawa haloalkana ya. Nah, sifat yang kedua, haloalkana mempunyai titik didih yang lebih tinggi dari alkana asalnya. Oke, sifat yang kedua, mempunyai titik didih lebih tinggi dari senyawa alkana asalnya ya. Dari alkana asalnya. Oke, ini sifat yang kedua dari senyawa haloalkana ya. Oke. Kita ambil contoh, misalkan di sini ada propana dan satu kloropropana. Yang mempunyai titik didih tertinggi adalah satu kloropropana. Jadi ingat ya, kalau kita bandingkan titik didihnya, titik didih dari senyawa 1 kloropropana akan lebih besar dibandingkan dengan kloropropana. Oke, paham ya masuk sifat yang kedua? Oke, sifat yang selanjutnya, senyawa haloalkana di sini dia bisa mengalami reaksi substitusi. Mengalami
reaksi substitusi. Oke, untuk contoh reaksinya bisa dilihat untuk reaksi-reaksi pada turunan senyawa hidrokarbon yang sebelumnya. Ya, reaksi substitusi adalah reaksi penggantian salah satu atom dengan atom yang lain. Substitusi. Oke, untuk soal latihannya, berilah nama senyawa berikut, baik nama secara IUPAC maupun secara trivial. Yang pertama, CH3, CH2, CClBr, CH2, CH3. Yang kedua, CH3, CHF, CHBr, CCl, Cl, CH3. Ya, baik tata nama trivial maupun IUPAC-nya. Coba dibahas terlebih dahulu. Jika sudah tahu jawabannya, silakan tulis di kolom komentar ya, biar saya bisa cek jawabannya udah tepat atau belum. Oke, sekian pembahasan tentang senyawa haloalkana. Semoga video pembahasan ini mudah difahami, dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.